Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Mas Edi 88. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai ternak entok untuk usaha sampingan. Jadi kalau teman-teman itu pengen mencari tambahan uang atau pengen mencari kesibukan lain di samping kesibukan kerja sehari-hari, tidak ada salahnya teman-teman itu mencoba untuk ternak entok. Kenapa saya sarankan ternak entok? Jadi ternak entok itu sangat mudah teman-teman, penjualannya juga sangat mudah juga, dan peminatnya juga sangat banyak. Terus pembudidayanya itu hanya sedikit, maksudnya sedikit itu enggak ada pembudidaya yang skala besar seperti ayam. Kalau ayam kan memang budidayanya itu biasanya skalanya besar sampai ribuan, ratusan. Kalau entok itu paling ya 10, 50, paling banyak pun hanya 100 atau 200. Itu pun jarang sekali teman-teman. Jadi potensi yang akan dihasilkan itu sebenarnya masih sangat menjanjikan teman-teman. Maka dari itu saya itu menyarankan ya untuk teman-teman itu mencoba usaha sampingannya itu ternak entok. Dan keuntungan usaha ternak entok itu sebenarnya juga sangat sangat banyak sih menurut saya. Karena saya beberapa tahun ini memang serius menekuni usaha ternak atau budidaya entok ini. Yang pertama itu kalau biasanya itu adanya nasi sisa, ada sayuran sisa, itu nggak akan terbuang sia-sia teman-teman. Jadi kalau kita itu punya sayuran sisa atau limbah-limbah dapur itu bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak kita, khususnya itu entok, karena entok itu rakus, jadi apa saja itu pasti dimakan. Misalnya ya, kita itu masak sayur santan, nah, itu kan biasanya ada ampasnya kan. Ampas itu bisa kita campur sama dedak, terus kita masak sayur kan, kangkung lah atau kacang atau kubis, kan ada sisa-sisanya itu kita bisa potong atau rajang-rajang. Kalau kita bisa, atau kalau kita punya mesin chopper ya kita chopper, terus kita campur dedak sama nasi sisa, itu bisa kita berikan untuk ternak kita. Jadi itu manfaat yang pertama teman-teman. Dan manfaat yang kedua itu kalau kita itu misal ya membutuhkan uang di saat kita butuh, dan istilahnya itu ternak entok itu seperti tabungan. Saya juga seperti itu. Kalau misal ada apa-apa kita butuh uang, kepepet apa, itu penjualannya itu sangat mudah. Kita bisa panggil pembeli ya, pembeli obrok itu yang biasa keliling, atau kalau kita pengen menjual dengan harga yang agak lebih tinggi, kita itu bisa langsung tawarkan atau jual di pasar sendiri, itu hasilnya akan lebih gede teman-teman. Jadi sebenarnya manfaatnya itu sangat banyak ya teman-teman, dan itu adalah salah satu contohnya. Tapi di samping manfaatnya yang banyak, memang ada satu kelemahan ternak entok itu sendiri, ada satu ya menurut saya. Kelemahan utama di ternak entok itu adalah di pakannya. Memang kalau untuk hewan entok sendiri itu memang rakus teman-teman. Jadi kalau kita itu ternak atau usaha sampingan, terus
kita pakannya beli semua lah, nasi sisa beli atau nasi aking beli atau dedak beli apa. Kalau dedak memang belilah, tapi kalau misal pakan-pakan lain seperti nasi aking atau karak itu kita beli semua. Memang menurut saya nggak ketemu teman-teman. Memang kita harus memanfaatkan potensi yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Misalnya kita bisa memberikan pakan alternatif seperti daun-daunan, batang-batang pisang, terus daun pepaya, daun mengkudu, itu dipotong kecil-kecil, dicampur dedak, kasihkan. Pasti akan habis juga teman-teman. Di samping kelemahan entok itu rakus dipakan, tapi ada nilai plusnya. Nah, apa itu? Nilai plusnya adalah entok itu pemakan semua, jadi nggak pilih-pilih ya. Misal kita berikan daunan, kita cacah lembut, kita kasih dedak saja, kita taruh, pasti akan habis teman-teman. Beda dengan kita pelihara ayam. Kalau kita pelihara ayam, kita kasih makan sistem seperti itu, memang kemungkinan ayam tidak mau makan. Karena ayam itu sifatnya pemilih teman-teman. Jadi menurut saya ternak entok itu masih sangat menjanjikan ya. Bagi teman-teman yang masih ragu untuk beternak entok, menurut saya nggak ada salahnya untuk mencoba. Memang ya ada stigma di luaran saya menganggap bahwa ternak entok itu nggak untung. Orang mengatakan seperti itu nggak ada salahnya, memang ada betulnya. Cuma kemungkinan yang bercerita kepada orang-orang seperti itu, mereka itu tidak bisa memanajemen ternaknya itu dengan bagus. Karena yang sering saya katakan itu, kalau ternak entok adalah masalahnya satu, dipakan ya. Kalau kita itu bisa memberikan manajemen yang bagus pada ternak entok kita, pasti kita akan mendapatkan cuan. Pokoknya kuncinya kalau kita itu pengen untung banyak ya, kita harus memberikan pakan sehemat mungkin. Jadi hanya itu ya teman-teman kuncinya. Kalau kita bisa memaksimalkan hal tersebut, saya jaminlah sudah pasti nanti Anda akan untung. Kecuali ya ternak Anda terserang penyakit. Nah, itu mati semua, kena MB ya, seperti itu ya. Memang kalau itu ya saya nggak tahu, itu kan memang kita ternak itu kan menyangkut nyawa ya. Kalau masalah nyawa itu ya nggak bisa diprediksi. Tapi kalau kasarannya, gambarannya seperti itu. Kalau bisa memberikan pakan dengan kos yang sangat murah, itu saya jamin otomatis pasti akan cuan teman-teman. Oke teman-teman, mungkin hanya itu video singkat di konten kali ini. Mohon maaf ya, hari-hari ini memang saya itu sedang sibuk dengan kerjaan saya. Dan memang saya jarang bikin konten ya, karena memang kesibukan kerja yang tidak bisa tinggal atau sangat-sangat sibuk. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.